الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah pagi yang cerah ini Allah hadirkan kita di majelis ilmu. Semoga menjadi majelis yang mubarak, penuh berkah, penuh ilmu, dimudahkan memahami, dan semoga Allah membuka kita untuk istiqomah dalam mengamalkannya. Amin. Sebelum masuk pembahasan tarhib Ramadan, saya mau jawab pertanyaan dulu dari Pak Sinten ya. Saya Pak, dulu ya. Yang perbedaan abdi sama abadi itu. Iya. Itu. Ya. Saya hutang janji sama tak bayar. Jadi dalam keterangan itu apa bedanya abdi sama abadi? Ketika diskusinya itu selalu pakai abadi ya. Jadi ketika Yusuf bermimpi dia cerita itu qala Yusufu li abihi ya abadi. Ketika Yusuf berkata cerita kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahku, ini saya sesungguhnya arafil manamnya. Ini ra'aitu fil manaminya, saya lihat dalam mimpi saya ada 11 bintang ya. Matahari dan rembulan ra'aitu li sajidin. Sama ketika Ismail itu mau disembelih sama ayahnya Ibrahim, Ibrahim juga sama memanggil anaknya, kali ini yang mimpi bapaknya ya. Ini arafil manami ani adbahuka. Nah, saya mimpi, dalam mimpi itu saya suruh nyembelih kamu ya. Fanzur madza apa responmu, komenmu apa gitu. Kata anak soleh ini, ya abbatif al-matu'man, wahai ayah, kerjakan saja ya. Nah, kalau di keterangannya itu abadi itu panggilan untuk kesayangan ya. Jadi kalau abi itu biasa gitu Pak, sekedar nasab ya, bahwa itu bapak kandung begitu. Tapi kalau abadi itu lebih dari itu ya, karena sayang dan hormatnya kepada seorang ayah yang berilmu tadi ya. Jadi lebih kepada uruf ya, kebiasaan di sana ketika memanggil itu panggilan sayang itu dengan abadi. Itu di keterangan ketika perbedaan antara abi dengan abadi. Jadi kalau anak-anak kita mungkin suatu saat akan takjub dengan kesolehan kita, beralih dari abi ke abadi. Berarti kebalikannya ya bunaya, bukan ya. Iya. Misalnya ini kan ada ya bunaya, itu apa? Sayangan. Oh iya betul ya. Jadi kalau bunaya itu anakku. Tadi kalau kemarin kan pertanyaannya abadi, ayahku. Sama. Bunaya itu ya, panggilan kesayangan dari seorang ayah kepada anaknya ya. Kalau di waladi misalnya itu berarti ya masih umum gitu. Bunaya itu panggilan kedekatan seorang ayah kepada anak, terutama ketika memberi nasihat. Pasti momennya kan momen butuh perhatian khusus. Misalnya ketika Luqman nasihati kepada anaknya, wa itu qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, wahai anakku, bukan ya waladi ya, tapi ya bunayya. Itu juga panggilan kesayangan dari seorang ayah kepada anaknya. Begitu Pak, kurang lebih jawabannya. Jangan kurang lebihnya saja. Oke.
Baik, jamaah kajian ahad pagi yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Tema besarnya adalah target Ramadan, ya. Bagaimana menyambut bulan Ramadan. Mungkin pagi ini tidak khusus ke parenting Nabawiyah, ya, karena yang terdekat dari kita adalah Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Insya Allah kurang lebih mungkin 2 pekan lagi kita akan berjumpa dengan Syahrul Mubarak Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan 2 bulan sebelum masuknya Ramadan, ya, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Meskipun hadis ini ada perawi yang dhaif, ya, sehingga didhaifkan oleh ahli hadis, ya. Tapi ini sebuah pengakuan dari Nabi bahwa ada yang harus disiapkan sebelum masuk inti, ya. Maka kalau ulama memaknai hadis ini, doa ini bahwa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, itu Rajab adalah bulan menebar benih, ya. Sya'ban adalah bulan memupuk atau menyiangi atau menyirami, ya, merawat. Ramadan adalah bulan panen, ya. Sama halnya ketika seseorang tidak menyiapkan jauh-jauh hari, ibarat ketika kita masuk ketika ke gelanggang olahraga tanpa pemanasan langsung olahraga, apa yang terjadi? Kram, ya Pak, ya? Kalau sudah kram biasanya lanjut nggak? Menyingkir dari medan olahraga. Sama, ya, kenapa ketika kita Masya Allah semangat itu kadang nggak bertahan lama, ya, kadang di awal itu luar biasa, sebelum Ramadan sudah targetnya mantap. Ramadan tahun ini 1 hatam Quran 10 kali, ya. Berarti sehari 3 juz, 10 juz Pak sehari, Pak, 10 juz, ya. Bisa bertahan mungkin 2-3 kali, 4 kali sepekan, ya. Habis itu sudah mulai jenuh. Nah, ini yang kenapa ini sesuatu yang logis, bahwa fisik itu juga perlu dilatih, ya, semangat perlu dirawat. Ini yang penting sekali untuk kita siapkan agar Ramadan betul-betul kita tidak termasuk hamba Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, rohima an umrin adraka Ramadana kharaja minhu wa lam yufar lahu. Sungguh malanglah seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nggak rugi? Bulan itu bulan yang disebut oleh Nabi, idza jaa Ramadan, ya, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Suffidat syayatin, setannya belenggu dengan kencang, ya. Ini kok masih tidak tergerak untuk beramal soleh. Makanya man hurrima khairaha faqad hurrima. Kalau kondisi yang begini saja tidak membuat dia naik amalnya, apalagi di bulan selain Ramadan, maka akan jauh lebih berat lagi, ya. Dalam ayat 133 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini satu ayat yang sering diulas oleh para ulama, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat ini memanggil kita orang-orang beriman, wasari'u, dan bersegeralah. Ayat sebelumnya membahas tentang riba, ayat ini persis satu ayat sebelumnya bahas riba, ya. Kenapa setelah bahas riba Allah membahas tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Agar kita ini setelah melakukan sebuah dosa kesalahan ada yang harus segera diganti, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini juga sebuah konsep. Ketika orang sudah sadar bahwa dia ini sudah jatuh dalam sebuah dosa, maka yang berikutnya harus dilakukan segera, jangan menunda taubat. Masya Allah, inilah yang menyebabkan kadang mengapa kita baru bisa mengevaluasi bahwa Ramadan ini kenapa kadang bentuknya nggak bertahan dengan baik dengan lama. Ketika para ahli tafsir menafsirkan surat apa itu Al-Mutaffifin begini, kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin, betul ya, iya 14 kalau nggak salah ya. Kalla barrona, apa ron itu apa? Ron itu adalah titik hitam yang menutup jiwa, menutup hati. Kalau barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, maka begitulah sebuah dosa itu akan menutup hati ya. Sehingga betul kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang panjang menjelaskan halal haram, ujungnya Nabi menyampaikan ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salatal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Yang segumpal itu sangat menentukan, kalau itu baik semua menjadi baik, kalau itu buruk semua menjadi buruk. Allah wahya al-qalbu, yang segumpal itu adalah hati kita. Maka ketika hati itu rana ala qulubihim, hatinya tertutup dengan ran, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Jadi hati itu digambarkan seperti sebuah lembaran putih. Ketika ada nutah, sama Nabi ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyampaikan innal 'abda, seorang hamba itu ketika dia melakukan satu kesalahan, maka mungkin ada nota hitam di hatinya. Ketika dia istighfar, Allah akan hilangkan ya. Kemudian ketika dia terus bermaksiat begitu, tambah titik, tambah titik, tambah titik, tambah menghitam akhirnya ya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab itu, Allah ketika melihat hamba melakukan sebuah dosa, Allah akan tutup. Untuk pertama itu ditutup. Maka Masya Allah, ada pernah mendengar ya penjelasan dari mungkin ahli hikmah ya, kita ini dihormati oleh orang karena aibnya ditutup oleh Allah ya. Karena ditutup saja oleh Allah ya. Dan ini betul, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, orang ketika berbuat satu kemaksiatan ditutup oleh Allah aibnya. Allah tidak ingin tersebar nih, 2 kali ditutup oleh Allah, 3 kali ditutup oleh Allah. Ketika dia terus melakukan sebuah kemaksiatan itu, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi nanti. 1, mati dalam keadaan su'ul khotimah ya. Maka kalau ada orang meninggal di tempat kemaksiatan bersama pasangan gelapnya ya, itu insya Allah Pak, bukan sekali Pak itu ya. Kemungkinan itu sudah pengalaman dan berkali-kali itu. Kalau sekali orang akan tutup, tanda yang ditutup, aibnya ditutup ya. Allah tidak ingin bongkar orang itu aibnya di hadapan manusia ya. Sama orang yang minum minuman keras, apa itu, oplosan ya, yang murah mematikan itu ya, itu kan malah sekali banyak yang mati. Itu kemungkinan juga bukan sekali minum, tapi sudah berkali-kali. Begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunggu mana hamba-hamba yang mau istighfar, mau taubat. Bahkan nah, ketika sebaliknya ada yang 2 kemungkinan Pak. Justru ketika dia kemaksiatannya dia diberi kesempatan tidak bertaubat, berlakulah ya sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru ketika orang itu sudah berani melanggar larangan Allah, sudah tahu itu haram dikerjakan, sudah tahu itu wajib ditinggalkan, sudah tahu bahwa itu tidak pantas tapi dia tetap melakukannya, Allah justru terkadang Pak punya rencana lain. Falamma nasu ma dzukiru fatahna, itu kami buka oleh Allah, sampaikan alaihim abwaaba kulli syai', semua pintu rezeki itu dijadikan
terbuka oleh Allah. Masya Allah Pak, ini bisnisnya tuh makin moncer Pak itu. Ya. Begitulah rencana Allah itu ya. Hatta sampai ketika dia sudah pada puncak kedolimannya kepada Allah, ya, itu Allah akan melepaskan ke dalam kehinaannya. Ya. Maka kita pelajaran dari orang-orang terdahulu, misalnya negeri yang Allah sempat berikan kemuliaan, negeri Sabah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Sabah itu, ya, diambil oleh 2 lembah yang Masya Allah. Bahkan orang miskinnya itu Pak hanya mengambil buah yang jatuh dari kebun itu, masuk ke kebun sebentar, keluar itu sudah bawa keranjang penuh Pak dengan buah-buah terbaik. Itu yang nggak nanam itu, apalagi petaninya itu, ya. Dan itu Masya Allah disebutkan sangat subur, maka disebut oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu negeri Sabah Pak. Negeri ini masuk nggak itu? Yang baldatun thayyibatun ya, rabbul ghafur itu kalau diupayakan pasti bisa itu ya. Maka kembali ke tadi ya, itu Masya Allah begitu kemakmuran itu melenakan, orang sudah mulai melanggar larangan-larangan Allah. Biasa begitu ya. Kadang memang ujian itu ada 2 ya, ujian tentang kesulitan, yang kedua ujian tentang kemuliaan. Bahkan Rasulullah pernah kata sahabat, kaifa asbahtum, kira-kira bagaimana kalian kalau kondisi yang serba kurang ini kemudian dibalik oleh Allah, diganti Pak. Pernah nonton film, bukan film, acara ganti nasib belum Pak? Oh, bukan nasib. Orang miskin sehari jadi orang kaya ya Pak. Tidur di tempat yang empuk, ya, kemudian mandi kayak orang raja itu ya, airnya bisa hangat, bisa dingin, ya. Malah nggak bisa tidur Pak itu. Ya. Itu ganti nasib untuk nasib itu. Dan Nabi nanyakan, kaifa asbahtum, kira-kira kalian itu gimana kalau utang nasib itu, ya, yang tadinya kekurangan kemudian Allah berikan kelebihan, yang tadinya makan menunya sama, pagi ini, siang, dinner, malam dinner lagi gitu ya. Kendaraan yang tidak lancar dasarnya diganti dengan yang baik oleh Allah. Bagaimana kalian? Jawabannya apa para sahabat itu? Pasti kami lebih semangat beramal kebajikan ya Rasulullah. Abang saya mungkin dengan motor butuh saja hadir taklim di mana-mana, apalagi kalau admin atau file ya, saya mesti lebih semangat itu. Kata Nabi, justru saya duga sebaliknya. Ya, dengan kemewahan itu belum tentu kalian akan mendatangi tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi yang mudah belum tentu lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takdir itu yang terbaik menurut Allah pastinya ya. Orang hanya punya 2 sikap kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Yang pertama, dia kalau mendapat kebaikan dia syakara, wa in asabahu dharra sabara, dia bersabar ya. Ini makna daripada kita untuk terus memupuk 2 sifat itu, syukur dan sabar. Umar bin Khattab itu kalau disuruh milih saya tidak bisa milih. Oh ya, saya tidak bisa memilih ya, apakah dengan kendaraan syukur ataukah sabar ya. Di zaman salaf itu Pak, miskin sama kaya itu kayak pilihan hidup itu, bukan nasib ya, kayak bukan nasib Pak, itu kayak pilihan gaya hidup saja itu. Sayyidina Umar itu miskin kok kaya Umar tetap itu luar biasa ya. Tapi sesekali pakai baju baru malah dicurigai kemarin. Khotbah itu disuruh turun dulu dari mimbar ya. Umar, sebelum Anda banyak bicara, jawab dulu pertanyaan kami. Anda mau pakai baju baru kayaknya sama dengan jatah pembagian kemarin, padahal Anda ini gede dhuwur, gak mungkin cukup kayaknya. Jangan-jangan ya double itu. Baik, saya jawab. Jadi kain ini memang jatah saya, harusnya nggak cukup untuk saya, maka anak saya Abdullah membagikan untuk saya, maka saya jahit jadi cukup. Oh ya sudah, silakan tukar. Jadi itu lebih kayak sebuah pilihan hidup Pak, bukan karena apes itu, bukan karena nasib ya.
saya pernah diberitahu, zuhud itu mau tahu definisi paling gampang biar gak bulet-bulet ceritakannya ya. Anda mampunya beli sepeda motor harga 10 juta, tapi Anda beli 20 juta dengan kredit, itulah Anda, gak zuhud berarti. Tapi kalau mampu beli harga 20 juta, dia beli yang 10 juta, Anda zuhud berarti. Ya. Kena nggak definisi ini? Pas nggak ya? Begitulah ya, dunia di tangan orang-orang soleh ya, datang kata Rasulullah SAW kalau ada orang rimah terhina betul ya, tidak sampai menguasai hatinya. Baik, kembali ke tadi ya, maka nuktah ataupun nukat ataupun ron tadi itu yang membuat seseorang mengapa tidak mampu berlama-lama menikmati sebuah ibadah. Karena hukuman dosa yang pertama itu bukan hilangnya nikmat. Hukuman dosa bagi orang kaya bukan bangkrutnya usaha. Hukuman dosa bagi orang yang sehat bukan lumpuhnya fisik, bukan cacatnya fisik. Tapi hukuman dosa yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah hilangnya nikmat beribadah. Masya Allah. Apalagi yang diharapkan dari sebuah aktivitas ketika tidak ada kenikmatannya. Ada yang hobi mancing. Kenapa bisa berjam-jam mancing itu? Nikmat. Ya. Saya punya kawan, Masya Allah, dia sales ya. Kalau sudah selesai dari nulis kota itu Pak, dia sewa kapal sampai sepekan itu ya. Kadang sampai ke perbatasan luar daerah itu ya untuk mancing Pak. Itu biayanya itu bisa jutaan itu. Andaikan itu dibelikan ikan di pasar ikan, itu sudah dapat banyak banget itu. Tapi dibelikan solar buat nyewa kapal, dapatnya belum tentu seberapa. Pertanyaannya ya, apa yang naik Mas? Nikmat Pak. Ya. Sampai punya kaos hobi tak kenal kata rugi. Orang nikmat begitu. Susah. Nah inilah jawaban dari Sayyidina Utsman bin Affan ketika ditanya apa yang menyebabkan Anda ini lama-lama betah dengan tilawah Qur'annya. Utsman dikabarkan dan kita sering mendengar khatamnya berapa kali? 60 kali ya dalam satu bulan Ramadan ya, malam sekali, siang sekali. Utsman apa nggak kerja Pak? Ya kerja Pak ini, tapi kerjanya sudah disiapkan dengan baik ya. Bukan malah meremo 10 hari terakhir ya. Orang bodoh ini Sayyidina Utsman itu, saya sampai teringat dulu ketika saya ngaji di TPI ya, Quran di TPI saya itu ada tulisannya wal yatalattaf, itu warnanya merah ya. Ada Pak yang mati ya. Saya tanyakan kepada guru saya, Pak guru ini kenapa ya kok ada warna merahnya? Diceritakan dulu. Ini dulu Utsman pas baca Quran hari Kamis, karena dia mimpi. Pas Kamis dia mimpi, siangnya itu buka bersama Nabi ternyata. Dan itu sebagai kabar janji ya dari Allah bahwa dia akan berjumpa dengan Nabi. Dia sore harinya ketika tilawah Quran dikepung oleh orang-orang zalim ya, kemudian dibunuh. Dan ketika darahnya tes itu pas tulisan wal yatalattaf itu. Tapi ini nggak tahu Pak, ini bukan hadis maksudnya. Apakah ada yang mantra atau apa saya nggak ngerti. Tapi itu dijawab gitu dulu sama guru saya itu. Ya. Artinya apa, bahwa Utsman dibikin akrabnya dengan Al-Quran. Kenapa? Nikmat. Ya. Kalau kata Imam kata Syekh saya itu nikmatun la ya'rifuha illa man taqwa. Kenikmatan yang tidak mungkin bisa cerita kecuali orang yang pernah merasakan kenikmatan itu. Luar biasa ini hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, Ibnu Qayyim menyampaikan dampak pertama dari sebuah dosa itu hilangnya nikmat beribadah ya. Coba Anda yang tadi kembali ke hobi mancingnya, nggak hobi Pak, diajak sama tetangganya ya. Dia berjam-jam betah menunggu itu. Jenengan itu baru nyemplung 5 menit, kalau udah digeletaknya gitu ya. Balik lah. Kenapa? Tidak ada kenikmatan sama sekali. Begitulah sebuah rasa ketika hilang, maka berikutnya tidak akan meninggalkan amal. Mengapa tarawih tidak lama? Mengapa kaki tidak betah berlama-lama berdiri di hadapan Allah? Padahal malam Ramadan Nabi menjanjikan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena tidak digerakkan oleh rajanya visi kita, yaitu hati kita. Hati yang kotor pasti dia tidak akan mampu menguatkan kaki untuk lama berdiri di hadapan Allah. Hati yang kotor pasti tidak akan mungkin menguatkan mata untuk lama-lama bertilawah, menikmati lembar demi lembar ayatnya. Demikian pula hati yang kotor tidak akan mungkin mampu mengajak tangan mengeluarkan harta terbaiknya di bulan Ramadan untuk berbagi. Maka tepat sekali ketika memulai aktivitas Ramadan dengan muhasabah, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kita disuruh cepat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk hal yang harus kita takutkan adalah ketika kita kehilangan makna hakikat takwa itu sendiri. Ya. Apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq disampaikan bahwa lau zina, andaikan ditimbang imannya Abu Bakar di sebuah neraca dan imannya penduduk bumi di neraca yang lain, akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Lebih jago mana antara Abu Bakar dengan Khalid bin Walid dalam urusan jihad? Pasti lebih hebat Khalid bin Walid. Julukannya aja Saifullah, pedangnya Allah. Bahkan Nabi bersabda, darwatus sanamil Islam huwa jihadu fisabilillah. Amal tertinggi dalam Islam itu adalah jihad. Ketika sahabat bertanya, ada nggak yang lebih hebat dari jihad? Ya. Dijawab sama Nabi, kamu mampu masuk ke masjid ini, ya, kemudian kamu sholat, zikir kepada Allah tanpa henti sampai kamu pulang dari medan jihad itu. Lu nggak mampu, kalau lu mampu tidak bisa menyamai pahalanya. Tapi masya Allah, sahabat Abu Bakar jauh lebih mulia daripada mujahid-mujahid di zaman Nabi. Ya. Apakah Abu Bakar termasuk orang yang paling banyak tilawatul Quran? Ataukah Abu Bakar disebut oleh Nabi kalau belajar Quran, belajarlah kepada Abu Bakar? Tidak. Ya. Nabi nyampaikan kalau belajar Quran, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Mau belajar tafsir, belajarlah kepada Ibnu Abbas, bahwa umumnya dari para sahabat. Tapi kenapa sahabat Abu Bakar jauh mengungguli para sahabat lain yang tidak mungkin dilakukan oleh sahabat lain? Berangkat dari mana? Amalan hati ternyata. Dan itu yang masya Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Harusnya menakutkan kita semua ayat ini, hadis ini. Nabi bersabda, Anis Sauban, dari Sauban, Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, ya, beliau bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsalin jibalin tihamah. Sungguh saya sangat tahu, pakai lam takkid nun taukid, jadi saya sangat paham sekali. Ada dari umatku kelak yang membawa pahala menghadap Allah sebesar gunung Tihamah. Gede sekali Pak. Ya. Kemudian Allah sampaikan fayaj'alullahu haba'an mansura. Kemudian semua amal itu dijadikan kayak debu-debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sauban ini ketakutan dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana, ya, wajilhum lana. Ya Rasulullah, siapakah orang tersebut? Cirinya seperti apa? Jadi sahabat itu masya Allah, sesuatu yang menakutkan itu akan didetailkan ditanya oleh para sahabat. Cirinya seperti apa ya Rasulullah? Ya, Allah nakuna minhum mananulana alam, biar kami enggak masuk golongan itu sementara kami enggak sadar telah masuk ke dalamnya. Qala, jawab Nabi, ya, amma innahum ikhwanukum, ya, wa min zildatukum, ya. Sesungguhnya mereka ini sama, ya, ngomongnya ya bahasa Arab kalau orang Arab, Jawa ya ngomongnya Jawa, warna kulitnya sama dengan warna kulit kalian, kata Nabi, ya. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khuduna. Kalau kalian ini sholat malam sama, mereka juga sholat
malam, bahkan mungkin lebih panjang dari kalian. Makanya ketika ada orang-orang yang khawarij itu yang disebut oleh Rasulullah SAW itu ahdatsus sinin, usianya muda-muda. Ya, tilawah Qurannya kalian tidak ada bandingannya dengan tilawah Quran mereka. Sholat malamnya kalian nggak ada bandingannya dengan sholat malam mereka. Itu kalian bukan kalian jenengan Pak, kalian sahabat maksudnya itu. Ya, nah, kalian kita ya wajar lah gitu ya. Ini kaliannya sahabat ini. Ya. Jadi di situ ada sahabat-sahabat utama itu nggak bisa ngalahkan itu. Ya. Tetapi masya Allah kata Rasulullah, ya, walakinnakum tetapi mereka ini ya kaum-kaum yang tadi ibadahnya sholat malamnya sebagaimana kalian, tetapi mereka ini adalah aqwam, sebuah kaum idza khalau bihamdi maharimillah intahu. Tapi mereka ini orang-orang yang begitu ada kesempatan berbuat dosa intahu, mereka jatuh demikian gampangnya melakukan sebuah dosa. Dikaitkan dengan hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in Nawawi, bahwa ada orang-orang yang dalam pandangan yabdunas, dalam pandangan manusia itu sudah beramal dengan amalan penduduk surga. Ya. Saya baca dalam keterangannya Ibnu Rajab Al-Hambali, mengapa terjadi demikian Pak? Ini berarti orang-orang yang dikaitkan juga dengan sabda Nabi dalam perang Uhud. Ada seorang Muslim membunuh seorang musyrik. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan, setelah ada mujahid besar membunuh itu, ya, Nabi menyampaikan, kalian kalau mau lihat penghuni neraka, lihatlah orang ini. Tapi nggak langsung di depan orangnya, tapi Nabi menyampaikan, lihatlah orang itu, ya. Semua penasaran, ini orang hebat, mujahid, habis bunuh orang, tapi Nabi bersabda, kamu kalau melihat penghuni neraka, lihat orang itu, mujahid itu. Ya. Semuanya tercengang itu. Kemudian ada yang ngutip Pak, penasaran, ikutin terus. Ya, betul, ternyata dia terluka dengan luka pas perangnya, dengan luka yang sangat parah. Kesabarannya hilang, dia tancapkan gagang pedangnya di tanah, kemudian ditusukkan ujungnya di dadanya, kemudian ditekan dengan fisiknya, dan dia mati dengan senjatanya. Ya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, bahwa ada hamba-hamba yang dalam pandangan manusia itu khair, semuanya baik, semuanya kebaikan isinya, keteladanan semua. Tetapi Allah tahu dengan hati kecilnya ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kena sifat nifaq. Nifaq itu sifatnya orang munafik. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia. Mereka tampakkan kebaikan di hadapan manusia, tapi mereka nggak sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.